Di sini kita akan membahas cell sort. Untuk flowchartnya itu start, input values, fingap value, build-up, lalu kita cek apakah yes atau no. Kalau sudah kita masukkan left atau right-nya. Lalu kalau kita sudah nge-save valuesnya kita masukkan gap. Setelah itu kita masukkan outputnya lalu end. Untuk meningkatkan performa dari sorting, maka ada jenis sorting yang lain yang diperkenalkan oleh Donald Searle pada tahun 1999, di mana di sini beliau memiliki ide apabila menukar elemen yang bersebelahan itu akan membatasi bibit kompleksitasnya dari algoritma sorting. Maka bagaimana apabila kita hanya menukar elemen yang berjarak jauh? Maka di sini diperkenalkan namanya cell sort. Nah, ide di sini adalah kita akan menukar elemen yang memiliki jarak tertentu. Misalkan di sini kalau kita memilih ingin melakukan pengurutan dengan jarak 5, maka kita akan mengurutkan item-item yang berjarak 5. Sebagai contoh, di sini yang kita akan urutkan adalah searray yang elemen-elemennya memiliki jarak tertentu. Misalkan sini searray yang pertama adalah 40, 65 dan 42. Di mana jarak antara ketiganya adalah 5 elemen. Jadi 40, 65, 42 kita lakukan pengurutan dengan menggunakan filter sensor. Lalu selanjutnya 2, 0 dan 4 juga jaraknya 5. Sama adalah searray. Yang keduanya searray 2, 0, 4. Ini kita urutkan dengan juga menggunakan cell sort. Lalu 1 dengan 1, 43 dengan 58 dan 3 dengan 3. Nah, ide dari cell sort tersendiri adalah kita mengurutkan elemen-elemen yang memiliki jarak tertentu, dan di setiap kali kita berpindah iterasi, maka jarak tersebut akan kita perkecil sampai jarak tinggal 1. Sebagai contoh, di sini kita punya data yang tidak acak, maka kita pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah mengurutkan. Misalnya, kita bisa memilih yang berjarak 5. Maka di sini kita akan menurunkan adalah kita lihat setelah 5 slot yang berjarak 5. Kita berikan pada angka 40, 65 dan 42. Akan diurutkan menjadi 40, 42 dan 65. Yang dilakukan ini akan menggunakan algoritma insertion sort. Hanya saja diberlakukan pada elemen 40, 65 dan 42. Lalu selanjutnya 2, 0 dan 4 menjadi 0, 2, 4, 1 min 1 menjadi 1, 1 dan seterusnya. Nah, selesai iterasi dengan jarak 5, maka jarak akan diperkecil menjadi jarak 3. Misalnya lalu kita akan mengurutkan elemen-elemen yang berjarak 3 sekarang. Jadi di sini setelah 3 slot kita lihat angka-angka yang sama. Jadi yang kita urutkan adalah 40, 43 dan 2 dan 3. Sehingga hasilnya jadi 2, 3, 40, 43 lalu 0 dengan 3 dengan 1 dan 65. Jadi 0, 1, 3, 6, 5. Lalu yang terakhir dengan min 1 dengan 42 dan 58 dengan 4 menjadi min 1, 44, 58. Lalu jika sudah selesai iterasi kita lakukan dengan mengecilkan jarak sekarang. Lalu kalau jaraknya 1, maka jalan yang menjadi arah yang kita lihat sudah hampir turut. Kita akan melakukannya dengan algoritma dengan jarak 1, yaitu yang sama, yaitu insertion sort biasa hingga menjadi sebuah area yang terurut. Sini saya akan menjelaskan tentang insertion sort. Nama saya Safirani, NIM 422 dan 001. Insertion sort atau penyisipan. Insertion sort ini dapat dianalogikan dengan cara orang mengurutkan kartu. Selembar demi selembar kartu diambil dan disisipkan ke tempat yang seharusnya. Pengurutan insertion sort dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan atau diinsert di posisi yang seharusnya. Pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang. Kita masuk ke tahapan-tahapan dari insertion sort. Dapat dilihat di sini, ada contoh data yang belum diurutkan. Pada step pertama ini, diasumsikan data pertama atau indeks ke-0 sudah benar, karena belum bisa melakukan perbandingan dengan hanya satu data. Pada step kedua ini, bisa dilihat pada data tersebut, indeks ke-1 bertukar tempat dengan indeks ke-0, karena indeks ke-1 mempunyai nilai yang lebih kecil daripada indeks ke-0.
Pada step selanjutnya, indeks kedua dibandingkan dengan indeks ke-1 dan indeks ke-0. Jika lebih kecil, selipkan pada posisi yang tepat. Sesuai dengan urutannya, indeks kedua berpindah dengan indeks ke-1, tapi tidak berpindah tempat dengan indeks ke-0. Nah, indeks kedua lebih kecil dari indeks ke-1, tetapi indeks kedua lebih besar dari indeks ke-0. Dibandingkan dengan data indeks ke-4, data indeks ketiga lebih besar. Maka dari itu, indeks ke-4 berpindah tempat dengan indeks ketiga. Lalu akan dibandingkan lagi dengan data yang ada di depannya, dan akan terus bertukar posisi sampai dengan posisi yang tepat. Karena data indeks ke-4 maju, posisi data yang lain akan mundur. Seperti pada step sebelumnya, data indeks ke-5 ini akan dibandingkan dengan data yang ada di depannya sampai dengan posisi yang tepat. Di sini ada contoh lain dari insertion sort. Pada data indeks ini dan ini tidak terjadinya pertukaran karena data yang ada di depannya lebih kecil. Di sini ada flowchart-nya. Kita ambil contoh datanya yaitu min 3, 4, 0, 15, 7, dan 1. Diketahui I sama dengan 1. I kurang dari N, berarti 1 kurang dari 6. 6 adalah jumlah dari data. 1 kurang dari 6, true. J sama dengan I dikurang 1, berarti J sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. J lebih dari sama dengan 0, berarti 0 lebih dari sama dengan 0, true. Array I kurang dari array J. Array 1 kurang dari array 0, 4 kurang dari min 3, hasilnya false. Temporary sama dengan array I, K sama dengan I. K sama dengan I berarti K sama dengan 1. K lebih besar dari J plus 1. Berarti I lebih besar dari 0 plus 1. Hasilnya false. Lalu kita beralih ke looping kedua. Di sini ada I++, berarti I tambah 1. I sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 kurang dari 6, true. J sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. 2 lebih dari sama dengan 0, true. Oke. 0 kurang dari 4, true. J min, J dikurang 1, sama dengan 0. Lalu kembali ke sini, 0 lebih dari sama dengan 0, true. Karena array I itu 2 dan array J itu 0, maka 0 kurang dari min 3, hasilnya false. Temporary sama dengan array I, K sama dengan I. Berarti K sama dengan 2. K lebih besar dari J plus 1. 2 lebih besar dari 0 plus 1, hasilnya true. Array K sama dengan array K min 1. Berarti array 2 sama dengan array 2 dikurang 1. Berarti indeks kedua berpindah tempat dengan indeks ke-1. K min dengan 1. K lebih dari J plus 1. 1 lebih dari 0 plus 1, hasilnya false. Lalu kita beralih ke looping ketiga. I sama dengan 2 ditambah 1. I sama dengan 3. I kurang dari N, 3 kurang dari 6, 2. Y sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2 lebih dari sama dengan 0, true. Array I kurang dari array J. Berarti 15 kurang dari 0, hasilnya false. Temporary sama dengan array I, K sama dengan I.
Berarti K sama dengan 3. K lebih dari J plus 1. 3 lebih dari 2 plus 1, hasilnya false. Looping ini akan terus berlanjut sampai dengan batas N, yaitu 6. Bisa dilihat di looping keempat dan looping kelima. Hasil akhirnya, min 3, 0, 1, 4, 7, 15 sudah terurut. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang selection sort untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah struktur data dan algoritma. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niputu Swastini dengan NIM 42230006 dari Fakultas Teknik dan Informatika, Prodi Teknologi Informasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu selection sorting. Selection sorting adalah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai terendah atau tertinggi di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut ke tempat semestinya. Untuk mengurutkan nilai tersebut, kita melakukan hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, mencari nilai yang memiliki nilai paling kecil. Yang kedua, menukar letak nilai pertama dengan nilai yang memiliki angka paling kecil. Yang ketiga, lakukan langkah pertama sampai nilai terurut tanpa melihat nilai yang sudah diurutkan. Selanjutnya ada flowchart algoritma selection sort. Yang pertama dimulai dengan start, lalu kita deklarasikan variabel yang akan digunakan. Di sini variabel yang digunakan adalah integer. Antara lain integer i sama dengan 0, integer j, integer min, integer temp, integer min index. Selanjutnya kita masuk ke if. Apakah i lebih kecil dari n-1? Jika tidak, kita langsung ke n. Namun jika iya, kita proses ke proses selanjutnya, yaitu j sama dengan i, min sama dengan array j, min index sama dengan j, temp sama dengan array j. Lalu kita ke if selanjutnya, apakah min lebih besar dari array j plus 1? Jika tidak, kita ke if selanjutnya, yaitu apakah j lebih kecil dari n-1? Namun jika tidak, kita ke proses selanjutnya, yaitu min sama dengan array j plus 1, min index sama dengan j plus 1. Baru kita ke if yang tadi, apakah j lebih kecil dari n-1? Jika tidak, kita ke proses selanjutnya, yaitu array i sama dengan min, array min index sama dengan temp, lalu kita i++. Jika pada if yang tadi hasilnya adalah iya, maka kita tinggal j++ saja, lalu balik ke if yang apakah min lebih besar dari array j plus 1 sampai hasilnya false atau no. Lalu jika sudah, kita ke if yang pertama sampai hasilnya false, lalu kita ke n. Yang selanjutnya ada contoh penggunaan selection sort. Di sini sudah ditampilkan array yang belum berurutan, yaitu dengan elemen 70, 60, 30, 50, 40, dan 20. Selanjutnya, cara sorting dengan selection sort itu yang pertama dengan membandingkan data pertama dengan data yang lainnya, lalu data yang paling kecil dipindahkan ke data pertama. Selanjutnya, kita akan melakukan banding dengan data pertama 70. Apakah 60 lebih kecil dari 70? Karena jawabannya iya, maka data pertama diganti menjadi 60. Lalu kita lanjut ke pembandingan yang selanjutnya. Apakah 30 lebih kecil dari 60? Karena jawabannya iya, maka data pertamanya adalah 30. Lalu kita lanjut ke perbandingan yang berikutnya. Apakah 50 lebih kecil dari 30? Karena jawabannya tidak, maka data pertamanya tetap
30. Selanjutnya, apakah 20 lebih kecil dari 30? Karena jawabannya iya, maka data pertamanya berubah menjadi 20. Karena sudah semua dilakukan perbandingan, maka hasil akhir dari sorting pertamanya adalah 20, 60, 30, 50, 40, 70. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke sorting yang kedua. Di sini data pertamanya adalah 60, karena 20 merupakan hasil sorting sebelumnya, jadi 20 tidak melakukan perbandingan lagi. Untuk data pertamanya adalah 60. Lalu kita melakukan perbandingan dengan data yang lainnya. Apakah 30 lebih kecil dari 60? Karena jawabannya iya, maka data pertamanya berubah menjadi 30. Lalu kita lanjut ke perbandingan selanjutnya. Apakah 50 lebih kecil dari 30? Karena jawabannya tidak, maka kita lanjut ke perbandingan selanjutnya. Apakah 40 lebih kecil dari 30? Karena jawabannya tidak, maka kita lanjut ke perbandingan selanjutnya. Apakah 70 lebih kecil dari 30? Karena jawabannya tidak, maka hasilnya adalah, hasil sorting yang kedua adalah 20, 30, 40, 50, 40, 70. Selanjutnya kita ke sorting yang ketiga. Data pertamanya adalah 60. Kita lakukan perbandingan dengan data lainnya. Apakah 50 lebih kecil dari 60? Karena jawabannya iya, maka data pertamanya berubah menjadi 50. Selanjutnya, apakah 40 lebih kecil dari 50? Karena jawabannya iya, maka data pertamanya berubah menjadi 40. Selanjutnya, apakah 70 lebih kecil dari 40? Karena jawabannya tidak, maka hasil akhir dari sorting ketiga adalah 20, 30, 40, 50, 60, 70. Selanjutnya ada sorting yang keempat. Data pertamanya di sini adalah 50. Kita lakukan perbandingan dengan data lainnya. Apakah 60 lebih kecil dari 50? Karena jawabannya tidak, maka tidak dilakukan pertukaran. Yang kedua, apakah 70 lebih kecil dari 50? Karena jawabannya tidak, maka tidak dilakukan penukaran. Hasil dari sorting keempat adalah 20, 30, 40, 50, 60, 70. Lalu selanjutnya ada sorting kelima. Di sini data pertamanya adalah 60. Kita lakukan perbandingan dengan data yang lainnya. Apakah 70 lebih kecil dari 60? Karena tidak, maka tidak dilakukan penukaran. Karena 70 merupakan data terakhir dari array tersebut, maka hasil akhir dari selection sort yang dilakukan tadi adalah 20, 30, 40, 50, 60, 70. Sekian penjelasan tentang selection sort dari saya. Semoga penjelasannya cukup jelas dan mudah dipahami. Terima kasih. Tugas UAS Algoritma. Perkenalkan, nama saya Nimade Yuni Astuti dengan NIM 422 30002. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang quicksort ascending. Quicksort ascending yaitu teknik pengurutan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar dengan menggunakan cara pemecahan data menjadi partisi-partisi atau bisa disebut dengan partition exchange sort. Tentukan elemen sementara atau pivot value. Tentukan elemen awal I, tentukan elemen akhir J. Sekarang telah terbagi menjadi dua partisi. Tukar atau pindahkan partisi yang nilainya lebih kecil dari nilai pivot.
di sebelah kiri pivot dan yang lebih besar dari pivot di sebelah kanan pivot. Karena 9 lebih besar daripada 8, maka 9 dipindah ke sebelah kanan pivot. Karena 4 lebih kecil dari 8, maka posisi tidak berubah. Karena 2 lebih kecil dari 8, maka posisi tidak berubah. Karena 10 lebih besar dari 8, maka posisi tidak berubah. Karena 1 lebih kecil dari 8, maka 1 dipindah ke sebelah kiri pivot. Karena 5 lebih kecil dari 8, maka 5 dipindah ke sebelah kiri pivot. Sekarang sudah terdapat 2 partisi yang sudah diseleksi. Tentukan pivot untuk masing-masing partisi. Dengan partisi 1, nilainya lebih kecil dari pivot. Dan partisi 2, nilainya lebih besar dari pivot. Partisi 1, yaitu dengan 4 sebagai pivot, dan partisi 2 dengan 10 sebagai pivot. Lalu tukarkan masing-masing nilai dengan aturan nilai yang lebih kecil dari pivot berada di sebelah kiri, dan nilai yang lebih besar dari pivot berada di sebelah kanan. Karena 2 lebih kecil dari 4, maka 2 dipindah ke sebelah kiri pivot. Karena 1 lebih kecil daripada 4, maka 1 dipindah ke sebelah kiri pivot. Karena 5 lebih besar dari 4, maka posisi tidak berubah. Karena 8 lebih kecil daripada 10, maka posisi tidak berubah. Karena 9 lebih kecil daripada 10, maka posisi tidak berubah. Data sudah diurut dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. Quicksort selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart quicksort. Mulai dari start. Bisa diperintahkan untuk menginputkan data array. Kemudian program akan menentukan nilai tengah dan dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian dilakukan pengulangan untuk mengurutkan data array dari 2 bagian tersebut. Kemudian digabungkan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.